Ya, tafadhol. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbar qahar, azizul ghaffar, khalaqal jannati wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Salawat, salam senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, tabi'in dan mudah-mudahan nanti syafaat sampai kepada kita. Hari ini kita akan melanjutkan nih tentang kajian ya kultum di Dewan Masjid Indonesia, juga bergabung juga dengan Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan kita istiqomah terus, dan kali ini Amin. Kita akan membahas nih bahasan yang menarik sekali nih tentang ilmu ya, Pak Ustadz, tentang ilmu ya. Ya. Ilmu dan harta, hadis Rasulullah. Ilmu, bagaimana keutamaan ilmu nih dibandingkan dengan hanya sekedar harta. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita ini tidak asing lagi ya, seorang ustadz yang aktif ya, energik ya. Beliau juga di samping seorang ustadz juga salah satu juga sekretaris di Dewan Kemakmuran Masjid di Al Hijrah ya. Beliau juga sang pengusaha muda nih, layaknya Utsman bin Affan ya. Jadi beliau itu lengkaplah, tidak ustadz, kemudian punya usaha, juga beliau memimpin salah satu masjid di kita ya. Sama Mas untuk Pak Ustadz Muhyiddin nih, salah satu alumni dari pesantren Pondok Pesantren Inayah. Ya, tafadhol Ustadz, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa mawalah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan ketua sekaligus ya orang tua saya, Pak Dr. Haji Agus, Ketua DMI Kecamatan Cilegon, dan Pak Kiai Inas. Mudah-mudahan dua sejoli ini dirahmati dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para anggota DMI, MUI dan juga dari DKM sekecamatan Cilegon, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kesehatan dan keberkahan. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di di Kultum DMI. Biar ada beda, pada kesempatan kali ini saya tidak ceramah seperti biasanya, tapi akan membacakan satu hadis sajalah. Satu hadis yang khusus, itu hadis diperuntukkan untuk mantunya atau sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasul, ana madinatul ilm. Nah, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Kata Rasul, saya adalah gudangnya ilmu. Adapun Ali adalah pintu daripada ilmu tersebut. Saya adalah kotanya ilmu, adapun
Ali adalah babuha. Ini saya baca di dalam kitab Mawa'idul Uskuriyah. Ini kitabnya tipis tapi lumayan isinya. Ya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang masalah ini, ada kaum Khawarij. Tuh, saya bacakan tuh. Falamma sam'al Khawarij hadal hadis hasadu aliyan wastama'a saratun nafarin ya min kibarihim. Ada manakala mendengar Khawarij itu tentang hadis ini, Khawarij pada hasud. Khawarij itu tentu yang membunuh Sayyidina Ali itu ya. Karena mungkin karena tidak sepaham apa menganggap itu apa, pokoknya Khawarij itu ya termasuk aliran sesat lah. Kalau sekarang mungkin ISIS main bom, main bunuh aja kalau tidak sepaham. Nah, ketika Khawarij tersebut tidak suka dengan hadis ini, pingin mencoba, artinya pingin membuktikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Benar enggak nih Ali termasuk babul ilmi? Makanya dia menyiapkan 10 orang dari pembesar-pembesar Khawarij untuk mengetes Ali. Masing-masing mereka bertanya kepada Ali dengan pertanyaan yang sama. Kalau memang jawabannya adalah sama, berarti Ali bukan babul ilmi. Tapi kalau jawabannya berbeda-beda dengan satu pertanyaan, maka Ali betul-betul apa yang disabdakan Rasul termasuk babul ilmi. Nah, kemudian ya berangkatlah utusan ini kepada Ali bin Abi Thalib. Oh. Ya, qalu inna nas'aluka min mas'alatan wahidatan. Naraka fayjibulana falau ajaba kullu wahidin minna jawaban akhar. Na'lamu annahu alimun gitu ya. Kalau memang benar-benar Ali itu adalah termasuk babul ilmi ya, dengan satu pertanyaan tadi ya, berarti dengan jawaban yang berbeda-beda berarti benar-benar Ali itu termasuk orang alim. Ya, seperti yang disabdakan Rasul, kama qala Nabi alaihi salat. Kemudian faja'u wahidun minhum wa qala ya Ali. Ya, berangkat satu orang, kemudian berangkat kepada Ali, ya Ali, menanyakan, Alimul Abdul Amil Mal, apakah ilmu yang lebih utama, apakah harta? Kira-kira begitu ya. Pak Ajaba Ali, maka kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab, apa kata Ali? Faqala al ilmu afdalu minal mal, jelas ilmu adalah lebih utama daripada harta. Kemudian faqala bi ayyi dalilin, jawab Khawarij ini, mana dalilnya, mana argumennya, alasannya apa? Gitu. Qala jawab Ali, kata Ali, yang pertama al ilmu mirasul anbiya wal malu mirasul Qarun, Wasyaddad, wa Fir'aun. Kata Ali, ilmu jelas adalah warisannya para nabi. Adapun harta itu warisannya Qarun, warisannya Syaddad, warisannya Fir'aun. Kita kenal ya, tahu mungkin kisah Qarun. Qarun itu saking kayanya yang bawa kunci gudangnya saja unta. Saking kayanya itu. Kemudian ketika Qarun ditanya, Qarun itu satu riwayat sepupunya Nabi Musa. Ketika ditanya Qarun, kamu segini banyak harta yang kau dapatkan, yang kau punya, sampai kunci gudangnya saja yang bawa unta, dari mana harta yang kau dapat? Ya, jawab Qarun dengan angkuh, dengan sombong, ya hasil kerja keras saya. Ya, hasil orderan saya, hasil daripada jeripaya saya, enggak ada kaitannya dengan Tuhan katanya. Sombong dia tuh. Ya, kalau saya enggak berusaha enggak bakalan kaya. Jadi, benar-benar Qarun itu ini apa ya, semacam kayak Mu'tazilah ya. Jadi dia mengandalkan ikhtiar, tidak percaya kepada takdir Allah. Ya, sampai akhirnya karena sombong ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta berikut ya Qarun-Qarunnya itu. Makanya kalau kita kadang-kadang gali sumur menemukan harta yang berharga atau emas atau apalah, ini harta Qarun ya, padahal nggak ada kaitannya Qarun di mana, yang gali sumur di mana. Ya, itu istilah. Kemudian Firaun sudah jelas
itu mengaku sebagai Tuhan, bahkan saking kayaknya, saking berkuasanya dia nggak mau turun-turun, akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Naudzubillahi min dzalik. Satu riwayat katanya saya pernah ngaji bahwa Korun itu tadinya seorang orang alim. Orang alim ya, mungkin seperti kayak ulama punya jamaah gitu kan. Ketika dia memakai baju kebesarannya, namanya kamin, baju kamin, dia berkata kepada depan jamaahnya, ana robu kamin. Ana robu kamin. Maksudnya saya memakai baju kamin. Nah, kedengeran sama jamaahnya itu, ana robu kaminka. Saya adalah Tuhan kamu, kata Firaun. Jamaahnya spontan jawab, naam. Ya, boleh, betul, katanya. Bahwa engkau adalah Tuhan. Naam. Wah, akhirnya setelah itu kebablasan, dia menjadi Tuhan. Sampai temannya itu Haman itu ya. Padahal orang pinter, dia juga menyembah Firaun. Kemudian Mirasul Shaddad. Jadi harta ada warisannya Korun, warisannya Firaun, warisannya Shaddad. Shaddad itu termasuk penguasa ketika zaman kaum Ad. Di dunia ini ada penguasa antara Masyriq dan Maghrib, 4 penguasa. 2 penguasa dari Islam, Iskandar Zulkarnain dengan Nabi Sulaiman. Yang kedua Raja Namrud dengan Shaddad ini nih. Nah, Shaddad ini dalam satu riwayat diceritakan itu hidup kurang lebih 1000 tahun. 1000 tahun dia menantang Tuhan. Kebetulan dia sering baca-baca kitab, ya, kitab-kitab Nabi terdahulu, bahwa surga itu cirinya begini. Ya. Ada kalau di dalam Al-Qur'an tuh wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dia itu mempunyai dayang-dayang, dalam satu riwayat itu banyak, ribuan. Ya. Punya anaknya juga banyak, berkuasa. Bahkan kalau ada raja waktu itu ada hidup, dia dibantai ingin menguasai sendirian tanpa ada yang raja yang lain. Nah, ketika itu Shaddad ya ingin membuat surga untuk dirinya, ya, bahwa ciri-ciri itu surga begini ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat jannatun tajri, airnya mengalir di bawah, kemudian ada villa, ada bidadarinya, ada makanan yang terbuat macam-macam lah. Dia bikin kurang lebih sampai 300 tahun. Bataknya saja dari emas, dari inten yakut, dari macam-macam. Setelah jadi diisi dengan dayang-dayang, dengan bidadari lah. Ada bidadari, ada. Pokoknya luar biasa lah pada waktu itu ya. Dari arsitek, dari struktur bangunannya juga ya luar biasa, yang termahal, pakai emas, pakai inten, pakai yakut segala macam. Akhirnya setelah jadi 300 tahun dia membuat surga, ingin menandingi Allah. Akhirnya setelah mau dimasukin, Allah wafatkan dia ya dalam keadaan terhina. Naudzubillahi min dzalik. Itu Shaddad. Di intinya ya, orang-orang yang terlalu mengejar harta, ya, bahkan mengejar jabatan tanpa mengenal Allah, tanpa memiliki ilmu agama, ya dia mungkin ya warisannya mirasul qarun wa syaddadu Firaun. Itu yang pertama. Setelah menjawab itu, Khawarij pulang. Ketika pulang, berangkat lagi yang kedua. Ya, yang kedua, nih Shaddad utusan dari Khawarij menanyakan tentang masalah yang sama. Ya. Apa pertanyaannya ya Ali? Al-ilmu Abdul Amil Mal, apakah ilmu itu lebih utama daripada harta? Jawab Ali yang kedua, jelas ilmu lebih utama daripada harta. Mana dalilnya? Ya, dijawab oleh Ali, ya, al-ilmu yahrisuka wal malu tahrisuhu. Harta, kalau kita punya ilmu,
kita yang dijaga oleh ilmu. Tapi kalau kita punya harta, harta yang menjaga kita, yang menjaga harta. Jadi kalau kita punya ilmu, kita dijaga oleh ilmu. Kalau kita punya harta, kita yang jaga harta, kebalikannya. Ya otomatis kalau kita punya ilmu kan dijaga tuh sikap kita, mau berbuat maksiat, karena kita ngerti tahu ilmunya, ya kita nggak jadi. Mau berbuat mungkarot, atau mau tidak sholat, atau mau berbuat dosa lah, ya kita tahu itu sesuatu yang batil, tidak boleh, maka kita hindari karena kita tahu ilmunya. Adapun kita punya harta, kita yang jaga siang malam, ya kan? Punya emas misalkan, Pak Dokter punya emas sekilo, wow itu naruhnya juga pasti hati-hati tuh, takut ada maling, ya kan? Dijaga benar-benar tuh. Ya, ditaruh di kamarnya di dalamnya ada lemari dikunci lagi, ya lemarinya ada laci dikunci lacinya lagi, ya kamarnya ada rumahnya dikunci lagi, rumahnya ada apa namanya itu ada pagar-pagarnya dikunci lagi, dikasih anjing, ya takut anjing galak kalau dia punya harta. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya pulang ini Khawarij datang lagi yang ketiga menanyakan tentang pertanyaan yang sama tuh. Al ilmu afdalu minal amil mal, apakah ilmu itu lebih utama daripada harta? Dijawab oleh Ali, al ilmu afdalu minal mal. Jelas ilmu adalah lebih utama daripada harta. Apa jawaban yang ketiga? Kata Khawarij, ini mana argumennya? Alasannya apa? Dijawab oleh Ali, al malu aduun kasirun wali sahibil ilmi sadiqun kasirun. Tuh. Adapun harta, pemilik harta kadang-kadang banyak musuhnya. Ya kan? Banyak musuhnya. Persaingan bisnis, persaingan usaha, ya. Kadang-kadang tadi itulah. Tapi kalau sahibul ilmi, orang yang mempunyai ilmu itu banyak temannya, insya Allah. Seperti kiai kan, ya Ustadz, ya banyak jamaahnya gitu kan, banyak temannya. Kalau ada yang macam-macam, tadi itu. Tapi kalau yang banyak harta, ya banyak ininya, apa centeng-centengnya. Jadi pengennya permusuhan. Itu. Nah, singkat kata, kemudian pulang lagi, datang lagi utusan yang keempat menanyakan tentang pertanyaan yang sama tentang harta dan ilmu. Dijawab oleh Ali dengan jawaban yang keempat, jawaban yang berbeda, ya. Idza sarafta minal mal fa innahu yanqusu wa idza sarafta minal ilmi yazidu. Ya. Kata Ali, apabila ya, kamu mengeluarkan harta, mendermakan mengasih orang harta dibelanjakan, maka akan berkurang yang kusuk. Ya. Faida sorobta minal ilmi yazidu. Tapi apabila kamu memberikan ilmu kepada orang lain diajarkan yazid. Ilmu kalau ditambah kalau diajarkan bertambah, kalau dikasih bertambah. Tapi kalau harta dikasih orang malah berkurang. Gitu. Jadi itu bedanya antara harta dengan ilmu, ya kan? Kita punya ilmu sedikit nih, ya bisa baca Fatihah atau bisa ilmu tentang apalah Quran, hadis, apa dikasihkan, ya, diberikan ke orang lain, insya Allah tambah mantep ilmunya, bertambah. Beda dengan harta, berkurang. Nah, itu jawaban yang keempat Ali. Kemudian jawaban yang kelima dengan pertanyaan yang sama, ya dengan orang yang berbeda, dites lagi, orang Khawarij datang. Apa jawab Ali yang kelima? Ya, dengan pertanyaan apakah ilmu lebih utama daripada harta? Jawab Ali, betul, ilmu lebih utama daripada harta. Ilmu lebih utama daripada harta, alasannya adalah jawaban yang kelima, sahibul mal yud'a bi ismil bukhal walu'um wa sahibul ilmi yud'a bi ismil izam wal kiram. Ya. Adapun yang mempunyai harta mah ya dijuluki dengan nama pelit, bahil bin pelit, pelit bin medit, medit bin demit.
Kayak saya minjem duit sama Pak Haji Agus. Pak Haji Agus kan banyak duit, nggak tuh. Ya, misalkan nggak dikasih, pasti saya dalam hatinya, weh Pak Haji Agus banyak duit, nggak kasih saya duit gitu. Ya. Nah, walau om. Nah, tapi kalau ngasih mah enggak. Nah, gitu. Akan tapi sahibul ilmi, orang yang mempunyai ilmu mah, ya dia dijuluki dengan al-idham, ya agung atau al-kiram, mulia. Misalkan dalam acara MC itu kan menyebutnya. Acara selanjutnya yang adalah tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Mu'adzam wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Dr. Agus, gitu kan? Al-Mukarram wal Mu'adzam kan diberikan gelar tuh, Al-Mukarram wal Mu'adzam wal Muhtaram, orang yang mulia, orang yang agung. Nah, ya kan? Itulah orang yang berilmu. Itu. Jadi itu perbedaannya. Perbedaan yang kelima. Ya. Insya Allah Pak Haji Agus ya mulia karena ilmunya. Ya, ilmu kedokteran dan ilmu agama. Kemudian jawaban Ali yang itu yang keberapa itu? Yang kelima ya. Ini sengaja kitabnya saya coret-coret karena bingung soalnya. Biar tahu mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ke. Selanjutnya yang keenam ya. Yang keenam nih. Dengan jawaban yang keenam, pertanyaan sama, jawaban yang berbeda. Jawaban yang keenam, ini singkat saja, kata Ali, al-malu yuqadu minasarik, wal ilmu la yuqadu minasarik. Adapun harta itu dijaga dari maling. Adapun ilmu nggak usah dijaga dari pencuri, dari maling. Bahkan kalau ilmu ada yang mau ngambil, ya silakan. Ada yang mau ngaji ya ikhlas karena Allah, malah berkembang gitu tuh. Tapi kalau harta mau takut gitu kan. Iya. Mobil aja lupa dimasukin ke garasi, takut ada yang maling gitu kan. Itu perbedaannya. Jadi yufadu minasarik, dijaga dari maling, adapun ilmu nggak usah dijaga. Gitu. Itu jawaban yang keenam. Kemudian jawaban Ali yang ketujuh, ya sahibul mal yuhasabu yaumal qiyamah wa sahibul ilmi yasfa'u yaumal qiyamah. Kata Ali, jawaban yang ketujuh, sahibul mal, orang yang mempunyai harta mah ya nanti di akhirnya dihisap panjang. Dari mana harta kau dapat, kemana harta kau belanjakan. Depan ditanya, belakang ditanya. Gitu. Wa sahibul ilmi yasfa'u yaumal qiyamah. Adapun sahibul ilmi, orang yang mempunyai ilmu mah dia akan memberikan syafaat di hari kiamat. Makanya ada syafaat orang soleh itu kan, ada syafaat Nabi, syafaat orang soleh, kemudian syafaat apa itu? Dengan izin Allah, orang soleh itu bisa memberikan syafaat. Ustadz Kiai, kita muridnya nih, bisa memberikan syafaat kalau waktu di dunianya dia bersama dia akan memberikan syafaat orang soleh, termasuk anak yang hafal Quran, ya punya ilmu hafal Quran, dia akan memberikan syafaat buat orang tuanya di hari kiamat. Subhanallah, memberikan taj itu mahkota. Jadi memberikan syafaat. Itu jawaban Ali yang ke-7. Yang ke-8 jawaban Ali ya. Al-malu yang dari subitulil muksi. Nah, adapun harta mah dia lama kelamaan akan hilang dengan panjangnya masa ya, dengan lamanya al-muksi didiamkan gitu kan. Kayak sekarang inflasi tuh, kalau duit disimpan aja lama-lama ya, misalkan sekarang duit 1 juta dapat apa gitu, nanti mah nggak ada artinya. Ya, duit segitu dengan dibelanjakan. Namanya apa itu? Inflasi apa tuh Pak Ji? Kemudian wa mururuz zaman, dan lewatnya zaman ya, masa. Wal ilmu la yadrusu wala yubla. Adapun ilmu mah ya tidak bakalan hilang dan tidak peduli gitu kan. Tidak peduli ya. Enggak ada rasa takut, enggak ada khawatir. Ya kan? Nah, jawaban yang ke-9 ya, Ali jawabannya dengan pertanyaan yang sama. Apa jawaban Ali? Al-malu
yaqsil qalba wal ilmu yunawirul qalba. Adapun harta itu mengeraskan, bikin keras hati. Adapun harta ya, adapun ilmu yunawirul qalba. Adapun harta itu akan memberikan terang, ya, akan memberikan terang, memberikan nur cahaya kepada hati kita. Ya, itu perbedaannya. Kalau kita pagi, siang, malam selalu berpikirkan harta, tanpa sholat, tanpa ingat waktu, tanpa ingat kepada Allah, maka itu sesungguhnya akan mengeraskan hati. Makanya ada wahan, yusiku antada alaikul umam kama tada al akalatu ala qasatiha. Akan datang satu masa itu di mana umatku ya dikerumuni oleh sekeliling musuh dari berbagai macam penjuru. Yang barat mau menghantam, yang timur mau menginjak-injak, yang selatan mau mencabik-cabik, yang utara mau menginjak-injak. Ya. Apa jawab Rasul itu? Ya. Kita banyak, tapi kita dipermainkan oleh golongan yang minoritas. Dan yang paling sedihnya, kata Rasul, dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat bertanya, apa itu ya wahan ya Rasul? Kata Rasul jawab, ya, hubbud dunya karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Cinta kepada dunia itu mengeraskan hati. Ya, karena dia berusaha berbagai macam cara untuk mencapai satu tujuan gitu, dengan harta itu. Akan tetapi ilmu yunawirul qalba, kalau kita dekat dengan ulama, sering ngaji, sering duduk bareng di pengajian, di majelis ilmu, itu akan melembutkan hati, akan membuat hati jadi terang insya Allah. Ya, makanya jangan berhenti ngaji, yo ngaji. Jangan tidak ngaji, seminggu tuh harus duduk di pengajian. Ya, makanya sengaja saya di rumah bikin majelis zikir, majelis ilmu, kemudian di rumah orang tua juga termasuk saya ngaji, pingin supaya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal kita diterima. Karena tanpa ilmu amal kita tidak diterima. Kemudian kalau kita tidak ngaji, hati kita menjadi keras. Menjadi keras. Ya, tapi kalau kita sering ngaji, duduk di pengajian bersama ulama, insya Allah akan melembutkan hati dan hati juga akan bercahaya, insya Allah. Kemudian jawaban yang terakhir, ya, Sayyidina Ali tentang masalah harta dan ilmu. Jawaban Sayyidina Ali yang terakhir adalah al-malu. Ya, al-malu yud'ar rububiyata bisababil mal. Wa yud'a sahibul ilmi al-ubudiyata. Ya, orang yang punya harta mah yud'ar rububiyata, dia mengajak kepada, ya, ini saya artikan riba, ada yang artinya mengatur, ada yang sifat rububiyah itu sifat ketuhanan. Dia pengen mengajak itu kayak seperti Tuhan, pengen ngatur, sombong, ya kan? Pokoknya pengennya mengatur aja karena dia merasa kaya, gitu ya. Pengennya di depan tuh, yud'ar rububiyata. Bisa babil mal dengan sebabnya harta. Wa yud'a sahibul ilmi al-ubudiyata. Adapun sahibul ilmi, ya, orang yang punya ilmu itu mendorong, mengajak kepada al-ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah harta yang kita dapatkan, harta yang kita usahakan, jangan itu menjadi tujuan utama. Akan tapi harta tersebut adalah alat untuk menuju kebahagiaan, bukan tujuan kita untuk bahagia. Lebih-lebih kalau kita nyari harta, tiap hari kita usaha, yuk kita belanjakan ke jalan Allah sebagai mazra'atul, ya, kendaraan akhirat. Pak Agus, ya, dengan hartanya banyak, ya jangan lupa berbagi, ya, berbagi ke yang lain. Ya, majelis zikir Al-Ihya yang baru berdiri, ya, disupport, dibantu. Nih, insya Allah besok hadir ya sebagai pembicara, karena kita sebulan sekali muhasabah zikir setiap Jumat, karena dalam Jumat itu ada 12 saat waktu, jadi ada satu saat, ada satu waktu yang insya Allah mustajab, yaitu antara asar dan maghrib. Insya Allah
Ya, asar dan maghrib kita di sini zikiran, baca rotiban, baca sholawat, baca doa. Kemudian setelah itu juga taklim kurang lebih ya 1 jam lah, bahkan lebih. Ya, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah. Karena memang istiqomah itu berat. Amin. Kayak sekarang nih istiqomah di MI Kultum ini berat. Yang enggak berat, yang enak itu istirahat. Gitu. Kalau istiqomah berat, kalau istirahat gampang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang didiskusikan atau ada ucapan saya yang kurang berkenan, silahkan dikomentari oleh moderator. Ya, ini ngobrol saja, Host. bincang-bincang sore. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Saya kembalikan kepada moderator plus host plus ketua. Saya tidak menggurui hari ini ya, mohon maaf. Biasanya saya Rangkap, jadi host. rangkap. Pak Haji Agus jadi pembicaranya, sekarang beda. Ya, silakan sebelum Ya, saya tutup. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Ustaz. Bagus sekali itu tentang materinya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi ilmu nafi'un ya. Ilmu yang bermanfaat tentunya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah ya, kajian kita lengkap sekali ya. Sampai ada 10 ya pertanyaan dari Khawarij. Memang orang Khawarij itu memang dia menyatakan bahwa dialah golongan yang benar ya kan. Yang lain itu tidak dimaafkan saat itu dengan Muawiyah ya. Dengan Muawiyah kalau Ali sih intinya ya udahlah ya, permusuhan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi bagi dia orang-orang Muawiyah itu orang kafir dan wajib halal darahnya. Nah, itu yang harus juga kita cermati ya, bahwa sungguhnya inamal mu'minuna ihwah. Jadi kita itu bersaudara. Hal-hal yang memang menyangkut hal yang dulu itu, Ali itu luar biasa. Dia memaafkan. Tapi salah satu pengikutnya namanya Khawarij itu tidak ada maaf, katanya kan begitu. Malahan dikatakan itu halal darahnya ya. Sampai sekarang tentunya kita berantem terus antara Sunni dengan Syiah, antara yang lain dengannya, itu akibat seperti itulah dulu ya. Tapi menarik sekali Ustadz tentang ilmu ya dan harta. Sesungguhnya tadi sudah panjang lebar sampai saya juga susah menghafalkannya nih, mana dari 10 itu. Kitabnya nih ya. Kitabnya itu ya, Iya. tadi beli kita sekali-kali nanti Iya. ngaji bareng. Halaman 4 ya. Saya buka halaman 4 itu ya. Setelah itu Mas. Iya, subhanallah. Tapi intinya bahwa ilmu itu sungguhnya luar biasa bisa dibandingkan dengan harta ya. Kita tidak capek-capek menjaga siang malam ya kan. Kalau harta tadi katanya harus dijaga siang malam ya kan. Khawatir dicuri, pencuri. Ilmu mau dicuri juga silakan aja ya kan. Karena tapi harta membuat hati kita jadi keras ya, karena merasa sombong ya kan. Tapi ingat, ilmu juga ada juga, ilmu yang membuat orang sombong juga ada. Tapi lebih banyak kan harta yang membuat itu sombong gitu. Kalau dari referensi atau statistik itu harta memang yang banyak membuat sombong ya. Tapi ada yang perlu ditanyakan nih tadi ya. Ada hadis atau atsar atau apa ini ya? Al ilmu bila amalin kasajarin bila samalin ya. Bahwa ilmu tanpa diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah ya. Kalau satu sisi kita lihat bahwa dulu sahabat Nabi itu orang-orang kaya juga ya. Ya di samping dia alim ya, tapi dia juga orang kaya gitu. Kayak sebut aja sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq juga meskipun dia alim kaya juga sebenarnya itu. Utsman bin Affan apa lagi ya. Umar bin Khattab juga kaya gitu. Rata-rata kecuali Ali bin Abi Thalib lah yang saya belum menyatakan referensi bahwa ada kaya ya, tapi gudangnya ilmu kuncinya itu ada di Ali ya. Nah itu intinya bisa dijelaskan tadi bahwa ilmu bila amalin tadi kasajarin bila samalin, bahwa ilmu tanpa diamalkan itu ibarat pohon yang tidak berbuah gitu tadi. Ya, tafadhalu. Baik. Itu kata-kata ilmu bila syajirin, al ilmu bila amalin kasyajiri bila samar. Itu kalau nggak salah mahfuzat. Kata-kata yang harus hafalan di pondok itu ya. Tapi ada kaitannya
dengan hadis, dengan Quran, gitu kan. Kabur maktan indallah lima taqulu ma la taf'alun ya. Allah itu benci bagi orang yang cuma ngomong kayak saya nih, misalkan ceramah apa, tapi yang dia omongin tidak diamalkan. Allah sangat benci, benar itu. Ya, seperti lilin lah. Ya, menerangi orang tapi dia sendiri kebakar, naudzubillah. Makanya yang pas itu ya, apa yang dia ucapkan, dialah pelaku pertamanya. Jadi takut dengan yang dia ucapkan itu yang luar biasa. Bahkan kata Rasul, satu orang saja mendapat hidayah karena kita yang berbicara, karena kita yang berwasilah dengan omongan kita, maka itu lebih baik daripada apa itu onta yang paling mahal. Kalau sekarang mungkin kendaraan yang paling mahal lah, gitu. Ferrari apa gitu. Gara-gara kita berucap kemudian ada satu orang yang mendapatkan hidayah, apalagi yang banyak mah. Ya berkaitan dengan ilmu tanpa diamalkan jelas seperti pohon tak berbuah, ngapain kita belajar? Ngapain kita cari ilmu? Kalau sudah ilmu kita dapatkan kemudian tidak kita amalkan ya percuma. Ya, nyari duit, banting tulang, peras keringat, tiap hari kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, sementara kita sendiri enggak bisa menikmati. Ya, makan sama kepala gesek aja pengennya, nggak pernah, ini mati aja kalau mana ada. Kira-kira begitu. Kalau kita ilmu yang kita dapatnya yang harus kita amalkan. Kalau tidak diamalkan, bahkan ada orang bertanya, misalkan ada butuh di sekitar kita ilmu, kita tahu, kita tidak sampaikan. Itu di Matan Zubat kalau nggak salah itu. Masuk nerakanya lebih dulu daripada orang yang bodoh. Karena kita tahu tidak menyampaikan. Makanya ketika saya buka pengajian di Al-Hijrah, kebetulan kemarin juga saya buka pengajian bahwa baca kitab juga, baca kitab Irsyadul Ibad. Insya Allah setiap hari Sabtu pagi saya baca Rotiban dan saya baca Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan ini setiap minggu, mohon doanya Pak Ketua, mudah-mudahan juga diberikan istiqomah. Saya bacakan itu. Kata saya hanya menyampaikan ilmu yang saya dapatkan. Adapun saya sudah sampaikan bareng-bareng, karena ini saya kalau nggak sampaikan ke jamaah, termasuk saya berdosa. Kalau udah saya sampaikan, Allahumma balikna, ya Allah, saya sudah sampaikan. Terserah ya Allah, saya udah buka pengajian ini, saya sudah sampaikan. Saya tidak menutup-nutupi ilmu. Ya, adapun orang lain mau belajar atau tidak, berarti saya nggak berdosa gitu kan. Artinya saya sudah membuka peluang, sudah mengajak gitu kan. Ya, adapun nanti dia misalkan pinter enggaknya mah ya itu urusan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ya jangan berhenti mengaji. Ya, sekali lagi saya minta doanya, mudah-mudahan saya di umur lebih dari 40 tahun ini sudah mulai apalah banyak itu saja sementara, ada yang lain? Ya. Baik. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Saya kira bagus ya materinya ya. Ya, semoga ilmu kita ya tentunya diamalkan ya. Tapi ada juga beberapa, mohon maaf ya, karena ada tadi hadis dari hadis ya, firman Allah ya, bahwa kalau Allah itu sangat membenci apabila dia berkata-kata, bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan. Dia tidak bisa melakukan. Iya, ya, ayo sholat, ayo tahajud. Dia sendiri suka kesiangan sholatnya. Ayo berjamaah gitu. Makanya itu ya menyampaikannya ngeri-ngeri sedap. Enggak disampaikan. Itu balighu anni walau ya. Disampaikan, kita juga harus sesuai apa yang kita sampaikan. Iya, siap. Jadi mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah lah. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ya, jangan sampai karena takut begitu kita malah nggak menyampaikan. Mudah-mudahan dengan menyampaikan itu dibimbing oleh Allah sedikit demi sedikit. Ya, mudah-mudahan kita malu dengan apa yang kita sampaikan. Saya mau prinsipnya gitu aja, Pak. Ya, sambil belajar memperbaiki diri. Perbaiki diri ya. Dan intinya bahwa karena saya belum bisa menjadi orang baik, tapi belajar menjadi orang baik. Belum bisa sempurna, tapi belajar menjadi orang yang sempurna. Belum bisa istiqomah tapi belajar menjadi orang yang istiqomah gitu. Jadi dalam rangka belajar terus. Ya, baik. Intinya kita banyak istighfar kali ya, Ustaz. Betul. Istighfar, muhasabah, banyak dosa.
Saya kadang-kadang khotbah, kalau Ustadz kan sering, kalau kayak kadang-kadang. Ya dalam materi itu tidak semua saya bisa melakukan, makanya tentunya banyak-banyak istighfar. Khawatirnya kita sampaikan kayak tadi, kita seolah-olah kita bicara tapi kita tidak melakukan, itu yang paling khawatir sekali. Dan mudah-mudahan semuanya ya diampuni, karena ampunan sajalah yang kita inginkan dari Allah kan. Ya seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih. Mungkin nanti ini video ini akan di-share di grup WhatsApp BMI, dan mudah-mudahan nanti ada beberapa pertanyaan gitu dari audiens, dan ilmunya tentunya Ustaz dapat pahala juga tuh dari pertanyaan nanti kalau itu. ada komentar saya share ya, ada komentar di kolom komentar, nanti saya insya Allah akan jawab. Di channel YouTube-nya. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Tetap semangat, jadi pengusaha muslim juga, ya kan, kaya, itu kaya, al-alim juga, hartawan juga ya. Ya, saya akhiri dengan doa ya. Ya, doa boleh. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, ya wafillah rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan pertemuan sore hari ini, kesempatan kali ini membawa berkah dan manfaat khususnya buat saya pribadi. Kita akhiri dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, diawali dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, juga diberikan kesehatan, keberkahan dan kemudahan. Ila hadiniyah wa ila likulli niyatin shalihah barakat Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena nasta'in binas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Tawwab ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah yang Maha lagi Maha Penobat. Rahmati kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin wal mukminin al-ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbing kami ya Allah untuk senantiasa bersyukur kepadamu dan memperbaiki amal ibadah kepadamu ya Allah. Syukur atas nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Husni ibadatik, perbaikilah amal ibadah kami ya Allah. Allahumma sabbit qalbana ala dinil iman wa sabbit qalbana ala dinil. Allahumma nawwir qalbana bi hidayatika ya Allah, terangkan hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada, karena Engkau menerangi alam dunia ini dengan sinar matahari-Mu abadan abada selama-lamanya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, karuniakan kami kesehatan, keberkahan di masa pandemi ini ya Allah. Allahumma inna hadhil marad jundun min junudi, sesungguhnya ini penyakit adalah bagian dari makhluk. Tusibu bihi man tasya, Engkau timpakan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki. Wa tasrifu bihi man tasya, Engkau palingkan penyakit ini kepada siapa saja yang Engkau kehendaki. Allahumma fasrif anna wa an buyutina wa an ahlina wa an dararina wa an biladina. Ya Allah, jauhkan penyakit ini dari rumah kami, dari kampung kami, dari negeri kami, dari negeri kaum muslimin muslimat. Faqad ba mimma nakhafiru, jagalah dari apa yang kami khawatirkan, jagalah kami dari apa yang kami takutkan. Fa anta khairun hafidha, Engkau sebaik-baik penjaga. Wa anta arhamur rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih. Ya, ditutup sama host. Ya, alhamdulillah kita tutup aja kajian ini dengan doa majelis taklim ya. Kafaratul masjid. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.